Nanti aku akan menceritakan tentang elevator pitch yang akan saya buat mengenai tentang ID Spray, yang mana dia merevolusi keamanan. Yang mana IGSP ini merevolusi keamanan di bidang yang pertama adalah di fondasi dan desain, yang mana implementasi dan pemantauan, yang ketiga adalah pengujian dan pengerasan, mana yang keempat adalah operasi berkelanjutan, yang mana yang di fase yang pertama yaitu direkomendasikan aksi strategis, yang mana yaitu secure by design, dan yang kedua adalah enkripsi sebagai inti utamanya. Yang kedua ada di fase yang kedua implementasi pemantauan, yang mana kita harus melakukan logging NSIM, deteksi secara awal untuk mencegah penyerangan tersebut. Kemudian yang ketiga, pengujian dan pengerasan, yang mana kita itu melakukan vulnerability management dan VAPT, yang mana itu vulnerability assessment dan penetration testing, yang mana itu dilakukan secara eksternal agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dan yang keempat, operasi berkelanjutan, yang mana itu dilakukan threat in threat intel, yang mana mengaktifkan program threat intelligence berkelanjutan. Kemudian yang kedua, dilakukan review dan audit secara berkala dan untuk memenuhi kebijakan keamanan yang secara berkaitan. Kemudian yaitu zero trust adaptive, yang mana pilar pertama yaitu melakukan perlindungan data holistik, yang mana data aset utama strategi adalah menerapkan inskripsi berlapis. Data diamankan saat disimpan, yang mana saat diam, dan kemudian dilakukan saat pengiriman, yang mana dilakukan in transit, yang seluruh siklus hidup kunci kriptografi dikelola secara ketat. Yang pilar kedua yaitu melakukan kontrol akses dan ketat manajemen kerentanan proaktif, yang mana itu dilakukan setiap manusia atau API untuk autentikasi secara mendalam, dan dilakukan otorisasi secara autentikator yaitu IM. Kemudian yang ketiga, pilar yang ketiga ada deteksi secara dini dan visibilitas penuh, yang mana itu kita harus membangun menara pengawasan yang secara engine yang menggunakan AI atau deteksi secara inti, yang biasanya digunakan untuk pemantauan integritas file. Kemudian yang berikutnya, pada kriteria relevan, yang mana ada argumentasi dari DEAE 2, yang mana pemantauan anomali dan perilaku, yang mana tidak semua orang itu bisa melakukan deteksi secara instan dengan otomatis, yang mana bisa dilakukan menggunakan engine AI. Kemudian yang kedua adalah analisis log peristiwa, yang mana log dilakukan analisis apa ada kotak hitam, yang mana itu bisa mencatat log semua transaksi. Kemudian yang ketiga, pemantauan jaringan network, yang mana kita memantau pekerjaan network secara yang mencurigakan, yang seperti DDoS atau port scanning. Kemudian yang berikutnya adalah deteksi ancaman pihak eksternal, yaitu threatening intelligence, yang mana itu bisa diserang melalui dark web atau forum-forum peretas yang mencari kebocoran kredensial dari merchant-merchant orang. Jadi itu sekian dan terima kasih.